Selamat pagi dan selamat datang. Hari ini kita akan belajar di subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kita masuk di pembelajaran 1. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Bisa dilihat gambar pertama, Udin masih bayi dan digendong oleh ibunya. Kemudian gambar yang kedua, Udin sudah mulai merangkak, dan gambar yang ketiga, Udin telah dibantu berjalan oleh ibunya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bisa disebut pertumbuhan. Selanjutnya, ada gambar Udin sedang meminum melalui botol susu. Kemudian, gambar yang kedua ada gambar Udin sedang makan menggunakan sendok dan garpu. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah perkembangan. Jadi, inilah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu dari bayi menjadi anak-anak hingga menjadi dewasa. Perkembangan itu sesuai dengan kemampuannya yang awalnya Udin hanya meminum susu, Udin mengalami perkembangan sampai sekarang bisa makan menggunakan sendok dan garpu. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Nah, sekarang lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Silakan anak-anak menuliskan 5 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang tuanya mengenai pertumbuhan dan perkembangan kamu pada saat baru lahir sampai sekarang. Jika sudah, sekarang mari kita lanjutkan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu.
Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Baik, sekarang kita ke bagian Ayo Menari. Di buku kalian, ini ada di halaman 55. Nah, di sini mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Selanjutnya, gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan yang turun. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Dilanjutkan gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, setelah melakukan gerakan menari tadi, sekarang coba tentukan gerakan nomor berapa yang termasuk lemah dan gerakan nomor berapa yang termasuk kuat. Silakan jawabannya dituliskan pada buku tulismu. Sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan tanpa teknik meminjam. Nah, perhatikan pada contoh 2143 ditambah 1352. Kita susun seperti ini. Lalu kita akan jumlahkan dari satuan ke puluhan, ratusan, dan yang terakhir ribuan. Nah, pada bagian satuan, bisa dilihat dia ada paling belakang. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Kemudian lanjut ke puluhan. 4 ditambah 5 ini sama dengan 9. Lalu bagian ratusan 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Yang terakhir 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, jika sudah paham, kerjakan soal berikut pada buku tulis dan kerjakanlah seperti contoh yang dilingkari merah tadi. Berikut soal-soal yang harus kalian kerjakan. Sekarang kita beranjak ke penjumlahan dengan teknik meminjam. Perhatikan contoh yang ada di sini. 1598 ditambah 2211. Bisa disusun seperti
Ini. Nah, perhatikan yang dilingkari merah. Silakan disusun seperti itu. Seperti sebelumnya, kita jumlahkan dari satuan dulu, dari paling belakang. 8 ditambah 1 itu sama dengan 9. Tulis 9. Seperti ini. Nah, sekarang 9 ditambah 1, kita tidak boleh langsung menuliskan 10. Tapi, kita akan tulis nolnya, kemudian satunya akan kita simpan di area ratusan di sini, ya. Nah, sekarang di area ratusan ini kita akan jumlahkan 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 8. Sudah. Terakhir di area ribuan. 1000 atau 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Hasilnya adalah 3809. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang silakan cobalah menyelesaikan soal-soal penjumlahan berikut ini. Silakan dikerjakan pada buku tulis kalian masing-masing. Nah, demikian pembelajaran 1 pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran 1. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.